sebenarnya gini, Al-Quran dan Sunnah itu sudah banyak memberikan solusi, bukan hanya galau, semua aspek dalam kehidupan ini, masalah segala macam di dalam kehidupan ini Al-Quran dan Sunnah itu sudah memberikan solusi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore-sore begini enaknya ngobrol nih kita nih ya. Daripada cah-cahan itu enak, mendingan kurang ngobrol ya. Bapak bisa. Ya, saya sebagai tenaga pengajar kadang-kadang pusing nih Bang ya. Anglir kadang pusing ya, sirah. Kalau bahasa Jepang nama rariat sirah gitu. Menghadapi siswa yang kadang-kadang tidak mau belajar karena ada galau gitu loh, milenial galau sih. Galau gitu. Ingin ngobrol aja lah, sharing-sharing aja bagaimana gitu menurut Abang ini ya. Sebagai pengamat kaula muda yang milenial kayaknya nih. Ya Allah, masa muka seperti ini pengamat milenial. Tapi kalau muka-mukanya mirip Adi Hidayat nih. Amin. Apa masih saudara gitu ini. Ada aja. Gimana Bang ini definisi atau menurut Abang itu tentang galau-galau anak-anak milenial sekarang? Silakan Bang. Gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, kita ngobrol. bukan berarti paling benar, paling bisa gitu. Iya. Kenapa enggak ini membahas tentang galau ya? Apakah muka saya ini emang muka galau gitu ya? Bukan galau sih. Gini Bang, tadinya ngelihat dari muka Abang ini kan orangnya super cool gitu. Dalam artian biasanya yang super cool ini bisa memahami dan bisa menyelesaikan kegalauan yang ada gitu. Wah, ini. Ya, maka mungkin di milenial ini kan banyak yang galau tuh, ngajar aja pusing nih kadang-kadang. Kenapa nggak masuk kelas galau Pak? Nah, kenapa kamu ngelamun aja di kelas galau Pak? Nah ini silakan Bang. Ini perlu dipecahkan ini. Oh, gitu. Ini sekarang serius nih. Harus serius. Iya. Ya, serius kita sampai ngobrol tapi serius lah dikit. Santai. Ngopi. Ya, kalau menurut saya ya, galau. Pertama kita harus deskripsikan dulu galau itu, istilah galau di Indonesia khususnya. Galau, yang jelas galau secara umum pasti fase dalam diri manusia gitu ya kan. Dia dalam keadaan pusing, tak menentu, gelisah, banyak melamun karena ada satu masalah atau ada satu harapan atau keinginan yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu sih menurut saya. Iya. Bagus juga cocok ya. Iya. Benar. Berarti kalau memang seperti itu, keadaannya seperti itu, maka istilah di dalam bahasa Arab fenomena seperti ini atau posisi manusia yang dalam keadaan seperti ini, maka menurut saya itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya humum, jamak dari hammun. Humum itu pusing, bingung ya, humum itu keadaan yang bingung, serba bingung ya. Kesini bingung, kesana bingung gitu. Gelisah. Oh, okay. Tapi kan menurut saya ya, Iya. ini sudut pandang saya gitu kan, humum. Keadaan yang pusing, bingung, serba sedih, ya, humum sedih ya. Nah itu kalau kita sedikit mengutip salah satu sabda Nabi, humum ini termasuk penyakit. Kalau kita mengutip dari satu sabda Nabi yang memang kita ambil konteksnya gitu ya, maka ini masuknya penyakit. Jadi hadis tentang keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an ya, wa adnaha alhammu ya. Jadi la haula wala quwata billahil azim itu adalah obat daripada 99 penyakit. Wow. Ya. 99 penyakit. Jadi satu lagi 100 gitu ya. Cuman yang saya garis bawahi adalah wa adnaha alhammu, dan yang penyakit yang paling rendah daripada 99 itu adalah hammu, sedih, bingung. Nah,
Kalau kita ambil konteks dari hadis itu, maka galau itu masuknya penyakit sih kalau kita sesuai konteks hadis. Tapi penyakit sebenarnya penyakit yang paling sepele gitu penyakit, ya. Penyakit rohani lah. Iya, paling bawah gitu kan. Iya, paling bawah gitu. Nah, ternyata itu adalah salah satu keutamaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu ya. Ya, mungkin itu juga bisa, dan itu bisa menjadi solusi juga bagi yang galau-galau gitu dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Dengan banyak berzikir itulah gitu. Oke, bagi yang galau, ini ada doanya nih. La haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah baca itu, maka kegalauan insyaallah akan berkurang. Satu obat galau. Tapi bukan hanya sekedar dibaca, diulang dikir-dikir, tapi makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini bukan hanya sekedar kita dikirkan, tapi memang kita jadikan prinsip hidup gitu. Kita jadi lebih dalam dong. Iya. Waduh, Kita lebih dalam ya. Wah, ini oh ya udah jangan dalam-dalam deh. Enggak, maksudnya jadi prinsip hidup gitu ini. Iya, maksudnya jadikan prinsip dalam rohani kita bahwa memang kita itu tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan dari Allah. Asrah gitu ya. Iya. Jadi itu. Kalau kita kutip hadis lain misalkan ya, ada hadis yang tentang menerangkan tentang keistimewaan, salah satu keistimewaan orang mukmin. Ajaban li amril mukmini. Sungguh ajaib orang mukmin itu. Kenapa ajaib? Karena bagi orang mukmin itu segala sesuatu itu baik. Mau senang, mau sedih. Orang mukmin itu bagi orang mukmin, kesenangan, kesedihan semuanya baik. Kenapa begitu? Idza asabatu syarra'u syakara. Orang mukmin itu kalau dia katanya asobat berarti kan musibah asobat. Berarti dalam konteks ini kesenangan ataupun kesedihan adalah musibah, betul. Konteks ini tuh kesenangan ya secara bahasa ya. Iya. Kan musibah itu berarti yang menimpa. Yang menimpa kan masih umum tuh. Berarti ketika kita ditimpa kesenangan adalah juga musibah sobat. Tapi musibahnya berupa kesenangan. Kan ini secara umum, secara bahasa. Gitu ya. Secara Musibah. etimologi bahasa kerennya mah. Keren. Cuman kalau di kita kalau udah kata musibah berarti ya sudah sedih. Yang menyakitkan, musibah. Tapi kalau kita lihat konteks hadis ini ya kesenangan pun disebutnya asoba gitu. Menimpa. Ya. Menimpa. Ketika seorang mukmin ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Dan ketika dia ditimpa kesedihan, dia bersabar. Ya, Jadi sabar dulu Pak. Ada kopi masalahnya. Sabar dulu. Kopinya baru datang nih, jadi ya, sabar dulu. Saya berapi-api. Api ditahan sabar dulu. Ya. Ada kopi. Saya berapi-api kenapa? Karena saya nunggu kopi dari tadi ada. Jadi api-api itu menunggu kopi. Oke, next. Silakan dilanjut. Jadi gitu Pak, gitu. Menurut saya begitu. Jadi ya sebelumnya diminum dulu Pak. Santai aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar juga nunggu kopi tadi ya. Iya, ya saya berapi-api, sabar nyindir sepas. Mohon maaf Pak. Bukan ya. Nah, dilanjut tadi apa? Ketika sobat itu kita harus bersabar ya. Jadi orang mukmin itu kenapa disebut ajaib? Dia baik ditimpa kesenangan ataupun kesedihan, bagi dia baik. Kenapa? Ketika ditimpa kesenangan dia bersyukur, ketika dia ditimpa kesedihan dia bersabar. Jadi baik keduanya gitu. Itu salah satu kelebihan orang mukmin menurut salah satu sabda Nabi gitu. Jadi beruntung orang jadi orang mukmin ya. Iya. Berarti galau itu boleh kita artikan musibah kalbu lah. Kalau anak muda. Enggak, iya gini. Saya lebay sekali ya bahasanya. Bukan lebay sekali, luar biasa. Nah, kalau sudah galau, definisi galau tadi kurang lebih kita sudah bongkar sedikit ya. Versi kita. Untuk next versi mungkin nanti bisa di obrolan selanjutnya. Yeah. Ya, sekarang kita kembali ini penawarnya ini nih. Selain tadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sikap apa sih anak milenial kan yang sekarang tuh galau gitu. Meski nggak sih galau itu jadikan sebuah alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Baik. Menurut saya begini ya. Iya. Ada sama saja sih seperti medis gitu. Maksudnya ada pencegahan. Ada yang sudah terjangkit gitu. Kan ini ya. Iya. Ya. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Ya. Ini kan kebanyakan ngobatin ya, semua. Kebanyakan yang sudah terjangkit gitu. Iya, rata-rata nanyanya obatnya apa? Itu memang yang sulit ya, yang butuh mujahadah yang lumayan ketika sudah terjangkit keluar dari penjara kegalauan itu.
Itu yang sulit itu. Sebenarnya gini, Al-Quran dan Sunnah itu sudah banyak memberikan solusi, bukan hanya galau, semua aspek dalam kehidupan ini, masalah segala macam di dalam kehidupan ini Al-Quran dan Sunnah itu sudah memberikan solusi. Hanya ngamalinnya Pak. Ya gitu kan? Iya, kadang-kadang ngomong sih iya gitu ya. Iya gitu. Gampang Pak ngomong, kayak tadi saya gampang banget Pak ngomong. Ngomongnya ya ngamalin, tapi mudah-mudahan omongan kita itu kita amalin bisa ya. Iya, insyaallah. Amin lah gitu karena gitu ya. Ya kan Al-Quran dan Sunnah pun banyak Salah sekali satunya solusi. salah satu contohnya solusinya seperti apa ya? Kita kasih solusi satu aja. Untuk kalau pengen yang tahu lebih banyak lagi kan bisa bertanya di lain kesempatan. Sekarang satu aja solusinya nih. Contoh kecil aja begini. Tadi saya katakan kan di Al-Quran dan Sunnah aja sudah banyak solusi diberikan ya. Iya. Contohnya nih solusinya. Ketika kita sedang membaca mencari solusi dalam Al-Quran, itu pun sudah solusi. Wow. Jadi sedang mencari solusi pun kita adalah solusi. Iya, kita baca Quran kan? Iya. Baca Quran mencari-cari atau membaca hadis, kita sedang mutolaah gitu ya. Oh. Sedang muhasabah. Itu saya sudah solusi, sudah obat itu, Pak. Karena begini, oh iya saya lupa. Kebingungan itu ada dua, Pak. Humum itu ada dua. Ada dua. Galau itu ada dua lah menurut saya. Oh. Ada humumud dunia, ada humumul akhirah. Jadi galaunya galau karena perkara duniawi, ada yang galau perkara akhirat gitu ya. Yang duniawi, kalau kayak anak muda yang jatuh cinta, yang putus segala cinta, macam lah gitu. yang putus cinta itu murung-murung di rumah sampai minum racun tikus gitu. Itu galau duniawi juga. Salah satunya gitu ya. Dalam satu sabda Nabi bahwa humumud dunia la takhlu anil dhulmah. Kebingungan atau kegalauan, kesedihan duniawi itu menggelapkan kita. Kita benar-benar hilang arah, nggak bisa. Pokoknya hanya bisa melamun, Pak. Kalau kita memang hanya selalu humumnya itu humum dunia. Tapi kalau humumul akhirah la tahalu anin nur. Galau akhirat itu justru cahaya. Mendatangkan cahaya. Misalnya kita galaunya begini nih ya. Rata-rata kan galau orang, wah dia misalkan kok nggak perhatian lagi sama gua gitu kan, kalau anak muda ya. Wah gua udah habis-habisan gitu kan. Nyeblak sama gue. Iya. Jalan sama gue. Pacaran sama gue. Kawin sama orang lain. Itu kan kadang-kadang bikin iya. Aduh. Gitu. Tapi kalau galau uhrawi itu, galau akhirat tuh begini misalkan. Aduh, aku kemarin nggak sholat duha ya Allah. Aduh, gimana nih sedih ya Allah. Aku nggak sholat duha kemarin. Aku kemarin kok sholatnya nggak tepat waktu. Itu sedih. Dia mensedihkan terhadap kelakuan dia, tapi sifatnya uhrawi gitu ya. Iya. Itu justru cahaya. Itu sinyal-sinyal hidayah justru. Gitu. Menyesali. Akhirnya sama menyesali, menyedihkan, sedih karena ketidaktaatan gitu. Kalau di duniawi kan sedih karena dia tidak taat kepada kita gitu. Artinya tidak setia kepada kita gitu ya. Rata-rata gitu kan. Contoh bos. Iya. Marah sama kita, berarti kan bos lagi posisi marah. Kan kita galau. Iya. Terus rekan kita yang tadinya dekat sama orang. Iya. Kita galaunya kenapa sedih, bingungnya. Iya. Oh beda kebalik ya, ukhrawi dengan duniawi tadi tuh akhirnya beda ya. Justru kalau boleh milih mendingan kena galau ukhrawi saya ya. Galau ukhrawi itu sangat bercahaya juga akhirnya gitu, menyesali apa yang harusnya kita berbuat baik, tidak berbuat baik kita galau gitu menyesali. Kalau duniawi kan tadi putus cinta, nangis di kamar mandi, kalau enggak hujan-hujanan gitu, sambil nangis biar nggak kelihatan nangisnya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terjangkit galau duniawi, bagaimana tips untuk keluar dari dari kemelut itu gitu ya, dari penjara kegalauan duniawi itu. Iya. Mungkin lain kesempatan. Oh, jadi nanti lain kesempatan gitu kita karena ini sudah sedikit. Jadi tadi adalah haula wala obatnya, yang kedua kita cari di hadis dan Al-Qur'annya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan tonton lagi kami di fat selanjutnya ya kan. Tadi lebih kepada menerangkan apa itu galau, ada berapa macam galau itu, ada dua galau dunia dan ukhrawi. Menurut saya iya.
Itu obrolan tadi Iya. tuh, hikmah obrolan tadi Pokoknya- yang saya ambil itu ya. Pokoknya bukan berarti ini bukan mutlak kebenaran atau gitu. Cuman saya pandangan saya aja. Pandangan gitu. Tapi Bisa jadi salah, bisa jadi benar. iya, tapi menurut saya pandangan tadi itu selagi kita tadi pandangannya untuk positif, menurut saya benar kan. Iya. Jadi kan khudul hikmah walau min fahmil bahaim. Allah. Allah, ambillah hikmah walaupun dari itu keluarnya dari mulut hewan. Iya. Ya kalau dari pantatnya ayam telur ya kita makan. Iya, gitu. enak. Kalau dari pantatnya kita keluar teh masa kita makan. Ya itu ya hikmah Buat lele itu, Pak. khudul hikmah walau min fahmil bahaim. Jadi ambillah hikmah walaupun itu dari mulut hewan. Nah, terima kasih ya ngobrolan ini kopi heula we ya. Oh, Nanti iya, santai sambil ngopi saya ngambil kesimpulan bahwasanya anak muda tidak perlu galau, lebih baik galau ukhrawi atau akhirat daripada galau dunia. Kadang-kadang kalau galau duniawi lupa akhirat. Iya kan? Kalau udah putus cinta jangankan sholat, jangankan ibadah, makan pun lupa. Iya. Orang putus cinta biasanya murungkut deh. Iya. Demikian obrolan kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Bro, thank you very much atas kehadirannya di Kopian heula. Ya Allah. Nikmat ya? Pak ya. Ya. Kopian sambil ngebako-ngebako. Ya. Ya, terima kasih. Selamat menonton dan semoga ada hikmahnya. Jangan lupa subscribe dan tonton pelan-pelan supaya kita tahu apa arti sebuah galau yang disampaikan oleh Bapak Punani Gamal Auda yang mirip Adi Hidayat. Terima kasih, dadah.